Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kak Aryo akan bercerita untuk adik-adik semuanya. Di samping Kak Aryo, sudah ada Adinda yang akan menemani, ya. Nah, sekarang Kak Aryo akan bercerita dan Adinda juga akan mendengarkan. Kakak, kemarin kan aku habis ujian. Pas ulangan, temen aku nyontek. Semua orang sih nggak tahu, cuma aku doang yang tahu. Tapi aku kan merasa dia menyontek. Itu baik tidak, Kak? Menurut kamu baik nggak? Tidak sih. Tidak, meskipun nggak ada yang melihat. Iya. Bagaimana kalau kakak menjelaskannya lewat cerita? Oke? Nah, sekarang Kak Aryo akan bercerita tentang apa ya? Kakak pernah melihat ada seekor binatang yang telinganya panjang, senamnya melompat. Itu apa kira-kira ya? Itu pasti kelinci. Kelinci. Nah, ceritanya begini. Suatu hari, si kelinci ini sedang merasa sangat lapar sekali. Dia berjalan-jalan di pinggir hutan dan tiba-tiba dia melihat ada setumpuk wortel banyak sekali. Dia merasa sangat lapar dan dia sangat menginginkan wortel itu. Aduh, wortel itu enak sekali. Kira-kira aku boleh memintanya nggak ya? Dia melihat ke kanan ke kiri. Tapi tidak ada orang. Kira-kira aku mesti bilang ke siapa? Gitu kata kelincinya. Kemudian setelah sekian lama menunggu, tidak ada orang yang datang, tidak ada hewan lain yang datang. Akhirnya kelinci itu memutuskan, Wah, kalau begitu aku ambil saja ini wortel-wortelnya. pertama dia ambil wortel-wortel itu, dia kumpulkan jadi satu dan dimasukkan ke dalam karung dan diikat yang kencang sekali. Kemudian dia ambil lagi, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam karung dan diikat yang kencang sekali. Sampai akhirnya dia mendapatkan 2 karung penuh berisi wortel. Dia merasa belum cukup, dia belum puas, dan dia melihat, oh, tidak ada yang datang. Dia ambil lagi, dikumpulkan, dimasukkan lagi ke dalam karung dan diikat yang kencang. Berarti ada berapa sekarang? 3. 3. 1, 2, 3. Diambil lagi wortelnya, dikumpulkan lagi, dimasukin lagi ke dalam karung dan diikat yang kencang. Berarti ada berapa sekarang? 4. 4. Diambil lagi, dimasukkan ke dalam karung dan diikat lagi yang kencang. Sampai akhirnya dia mendapatkan 5 karung penuh berisi wortel. Dia sudah berpikir, Wah, pasti akan nikmat sekali makanku hari ini. karena ada banyak sekali wortel yang dia ambil. Dia ambil karung-karung berisi wortel itu dan dia bawa melompat menuju rumahnya sambil bernyanyi. Tuing, 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 tuing. Tiba-tiba ketika sedang melompat, 2 karungnya terjatuh. Dia tidak tahu karena dia hanya merasa berat sekali. Dia terus saja melompat. Tuing, 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 tuing. Jatuh lagi 1. Jadi 2. Tapi si kelinci hanya berpikir, aku berhasil mengambil wortel tanpa sepengetahuan yang punya dan aku akan pesta di rumah. Dan dia dengan semangatnya terus saja berlompat-lompat sambil membawa wortel-wortel itu. Tuing, 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 tuing. Semakin tinggi dia melompat, ternyata karungnya terlepas lagi dari genggamannya. Berarti sekarang tinggal berapa ini? 1. Tinggal 1. Tadi ada berapa ya awalnya? 5. Ada 5. Tapi kelincinya ini tidak tahu. Dia terus saja melompat. Tuing, tuing, tuing. Ketika dia melihat rumahnya sudah dekat, dia melompat yang tinggi sekali. Tuing. Ternyata dalam lompatannya yang terakhir, wortelnya lepas dari genggamannya. Berarti wortelnya yang dia itu nggak ada dong. Tidak ada.
Berarti kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak jujur, meskipun tidak ada yang melihat, kira-kira kita akan mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak? Tidak. Nah, kira-kira kita lebih baik berbuat jujur atau tidak ya? Itu cerita dari kakak. Nah, sampai ketemu lagi di dalam cerita berikutnya ya. Kak Rio, ada cerita apa lagi? Dinda mau cerita apa? Emang Kak Rio punya cerita apa aja? Banyak banget. Cerita berikutnya begini. Kamu tahu nggak hewan apa yang suka bersuara malam-malam dan dia bertengger di atas pohon? Matanya besar sekali. Burung hantu. Kok tahu sih? Tahu dong. Hari punya cerita tentang burung hantu. Suatu hari ini ada seekor burung hantu. Burung hantunya kecil banget. Paruhnya kecil, terus tubuhnya juga kecil, tidak seperti burung hantu yang lain yang tubuhnya besar karena dia masih anak-anak. Nah, suatu hari si burung hantu ini sedang mencari mangsa karena dia merasa sangat lapar lagi nih ceritanya. Burung hantunya sedang terbang, tiba-tiba ada petir, terus hujan. Kaget dong burung hantunya, dan dia melihat ada sebuah bangunan kecil di kejauhan dan itu ada cahayanya di dalam. Terus dia berpikir, Wah, sepertinya hangat nih kalau aku berteduh di sana. itu kata burung hantunya. Nah, kamu tahu apa yang terjadi? Burung hantunya dengan secepat dia bisa terbang, dia langsung menukik dan bertengger di sebuah jendela kecil yang ada di rumah kecil itu. Ternyata itu bukan rumah. Ternyata itu adalah kandang. Apa ya itu? Ayam. Ayam. Ternyata itu adalah sebuah kandang ayam. Burung hantunya masuk menyelinap ke dalam kandang ayam. Kamu tahu di dalam kandang ayam itu ada banyak sekali ayam. Dan ayam-ayam itu sedang tidur. Tapi karena burung hantunya takut tidak diterima ke dalam kandang ayam itu, apa yang dilakukan? Dia pura-pura menjadi ayam. Dia berjalan mengendap-endap perlahan-lahan masuk dan menyelinap di antara tumpukan ayam yang sedang tidur. Lalu dia ikut-ikutan tertidur. Tapi karena tubuhnya basah, kan tadi sempat kena hujan, ada beberapa ayam yang tepat berada di sebelahnya itu merasa terganggu karena merasa dingin. Oh, ini ada apa sih? Kok dingin sekali nih? Wah, Dia melihat ada burung hantu itu. Ayam itu terkaget-kaget. wah, kamu siapa? Burung hantu kecil ini berkata, Aku ayam. karena dia tidak percaya, ayam kok bentuknya seperti ini berbeda dengan ayam yang lain. Ayam yang satu membangunkan ayam yang lain. Bangun. Ada ayam, tapi bukan seperti ayam. Yang lain langsung berkumpul dan mengelilingi si burung hantu ini. Dia berkata, Aku ayam kok. Bohong. Aku ayam kok. Bohong. Coba buktikan. Kalau ayam itu bisa mematuk-matuk. dan burung hantu ini melakukan. Pelan sekali, karena dia bukan ayam. Ayam yang lain berpikir, Itu tidak seperti ayam. Kalau burung hantu, kamu seperti burung hantu, tapi katanya ayam. Aku ayam kok. burung hantu ini masih berbohong kalau dia itu ayam. Ayam yang lain ada yang bilang, kalau ayam itu bisa berkokok seperti ini.
Lalu burung hantunya juga berkata, Aku bisa kok. Kuk, kuk, kuk. suaranya berbeda. Yang lain langsung menyadari, tuh kan, betul, itu bukan ayam, tapi itu apa? Burung Itu hantu. burung hantu. Kamu berbohong. Tiba-tiba ketika burung hantu itu sudah ketahuan kalau dia adalah burung hantu dan dia mau diusir dari kandang ayam itu, tiba-tiba ayam yang lain berteriak, wah tolong, tolong. Dan mereka langsung kocar-kacir di dalam kandang. Kamu tahu ada apa yang membuat mereka berteriak dan kocar-kacir? Apa? Ada tikus. Ada tikus yang menyelinap karena kehujanan juga, dan tikus-tikus itu memakan telur-telur ayam yang ada di kandang itu. Ayam itu panik kalang kabut karena ayam tidak bisa melawan tikus. Dan kamu tahu sekarang siapa yang menolong? Tiba-tiba si burung hantu itu langsung mengembangkan sayapnya dan dia langsung terbang di dalam kandang itu dan langsung menukik, mencengkeram ekor dari si tikus kecil itu. Dan tikus itu langsung diangkat dan dilempar keluar kandang. Oh, Akhirnya burung hantu itu berhasil menyelamatkan banyak sekali telur-telur ayam. Dan kamu tahu selanjutnya apa yang terjadi? enggak. Ayam-ayam itu berterima kasih sama si burung hantu. Dan dia berkata, burung hantu, kenapa kamu berbohong dari awal? Kenapa kamu tidak jujur saja kalau kamu adalah burung hantu? Tidak apa-apa kok kalau misalnya kamu mau berteduh di sini, tapi jangan berpura-pura sebagai ayam karena kamu adalah burung hantu. Kalau kamu berbohong satu, pasti akan ada kebohongan yang lain yang akan datang menutupi kebohongan sebelumnya. Begitu kata si ayam. Dan akhirnya si burung hantu tetap bisa berteduh dan tinggal di kandang ayam itu. Itu ceritanya. Seru nggak? Seru dong. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi ceritanya ya. Sampai ketemu lagi. Kak Aryo, tadi kan cerita hewan. Sekarang ada cerita orang nggak? Orang ada. Apa? Kamu pernah dengar yang namanya Abu Nawas enggak? Pernah? Pernah. Abu Nawas ini adalah orang yang cerdik dan pandai. Terkenalnya cerdik dan pandai. Nah, ceritanya itu suatu hari nih si Abu Nawas itu sedang berjalan-jalan di daerah rumahnya. Rumahnya di Jazirah Arab sana kan. Ini ceritanya dulu ya. Sudah berjalan-jalan, tiba-tiba di kejauhan itu ada sekelompok orang yang melihat Abu Nawas sedang berjalan mendekati mereka. Salah satu dari sekelompok orang ini ada yang berkata, ada Abu Nawas mau datang ke sini. Dia kan terkenalnya cerdik dan pandai. Bagaimana kalau kita memberikan tantangan untuk dia? Kita kasih tantangan yang susah sekali. Mereka ingin supaya Abu Nawas itu salah, supaya Abu Nawas itu tidak berhasil, supaya Abu Nawas itu ketahuan kalau dia berbohong. Kalau awalnya dia bilang bisa, tapi ternyata nggak bisa. Mereka semua berpikir, kita harus berpikir untuk memberikan tantangan yang susah sekali. Berpikir, cepat. Abu Nawas sudah semakin dekat. Berpikir lagi. Mereka itu lagi duduk di ada sebuah rumah panggung dari kayu. Jadi itu biasa mereka untuk berjaga-jaga keamanan di daerah situ kan.
sedang berpikir tidak tahu apa yang mau diberikan ke Abu Nawas, tiba-tiba ada salah satu orang yang bilang, bagaimana kalau kita memberikan tantangan Abu Nawas suruh memindahkan rumah kayu yang besar ini aja? Yang lainnya langsung berkata, wah, ide yang bagus, boleh. Kita suruh dia memindahkan rumah kayu ini. Rumah kayu ini kan besar dan kayunya ini kokoh, berarti berat. Kalau dia sendiri disuruh memindahkan rumah ini, pasti kan gak bisa. Ayo kita berikan tantangan itu. Begitu laki-laki ini selesai berkata, Abu Nawas langsung nongol. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam Abu Nawas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar ini bapak-bapak, sedang apa? Gitu kata Abu Nawas menyapa dengan senyum yang lebar sekali. Langsung salah satu dari bapak-bapak itu bilang, Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik dan pandai. Nah, sekarang kami mau memberikan tantangan untukmu. Berani atau tidak? Ya, kalau dengan izinnya dan tantangan itu baik, aku berani. Itu kata Abu Nawas. Langsung saja diceritakan. Tantangannya begini. Kalau kamu berhasil, kami akan memberikan hadiah apapun yang kamu mau. Itu katanya. Kalau kamu gagal, kamu harus dihukum. Dan hukumannya dari hukuman apapun yang kami berikan. Itu katanya. Lalu tantangannya apa? Tanya Abu Nawas ke mereka. Lalu diceritakanlah. Tantangannya adalah Abu Nawas harus memindahkan sebuah rumah kayu yang besar sekali. Tanpa berpikir, Abu Nawas langsung bilang, baik, saya terima tantangannya. Aku akan memindahkan rumah kayu itu. Yang lain terkejut. Kenapa dia tanpa berpikir langsung bilang iya dan menerima tantangan itu? Pasti Abu Nawas mau berbuat curang nih. Pasti dia mau berbuat sesuatu yang tidak jujur. Dia mau mengelabui kita. Mereka meminta waktu. Kalau begitu, kita minta waktu. Kamu harus melakukan ini besok. Dan besok kami akan mengumpulkan seluruh warga masyarakat yang ada di sini. Kami akan mengelilingi rumah kayu ini. Tidak boleh ada seorang pun yang membantumu. Kamu harus memindahkan rumah kayu itu sendirian. Dan kita akan menyaksikannya. Kalau kamu berbohong, kamu curang sedikit, kamu kalah. Baik, saya jujur dan saya akan memindahkan rumah kayu ini besok. Gitu kata Abu Nawas. Setelah sore berganti malam dan malam berganti menjadi pagi, pagi-pagi itu Abu Nawas dari rumahnya bergegas menuju ke rumah kayu yang akan dipindahkannya itu. Dan di sana sudah berkumpul banyak sekali warga. Warga mengelilingi rumah kayu itu. Mereka menanti-nanti apakah Abu Nawas jujur dan memegang apa yang dia katakan. Dan ternyata betul, Abu Nawas muncul dengan muka yang tenang dan penuh senyum. Langsung laki-laki yang pertama memberikan tantangan, dia menghadapi Abu Nawas. Abu Nawas, sekarang saatnya kamu membuktikan ucapanmu. Kalau kamu benar-benar orang yang jujur, kamu pasti mau melakukan apa yang kamu katakan kemarin. Kamu kan kemarin bilang kalau kamu bisa memindahkan rumah kayu ini. Itu katanya. Kamu tahu Abu Nawas jawab apa? Oke, sekarang aku akan memindahkan rumah ini. Abu Nawas mengamati rumahnya. Bisa nggak begini? Aku akan memindahkan rumah ini ke sana tuh, sekitar 100 kaki dari sini, gitu kata Abu Nawas. Sebelah sana. Tolong dibuka jalurnya, jangan dihalangi. Masyarakatnya sudah bergerak. Mereka meminggirkan supaya jalannya terbuka lebar. Oke, nah sekarang saya minta tolong satu hal. Tolong rumahnya ini diangkat, lalu taruh di punggung saya.
baru saya akan membawa rumah ini dan dipindahkan ke sana. Gitu kata Kakak, Abu Nawas. itu berat nggak sih? Rumahnya itu berat sekali karena itu terbuat dari kayu yang kayunya itu tebal dan besar sekali. Kok Abu Nawas bisa sih ngangkat itu? Itu dia, Abu Nawas bisa, tapi masyarakat yang ada di situ tidak tahu bagaimana caranya. Abu Nawas langsung bilang, ayo cepat angkat rumahnya dan taruh di punggung saya. Langsung semua orang yang ada di situ mengangkat rumahnya. Dan ketika sudah diangkat, Abu Nawas langsung bilang, taruh di punggung, sebelah sini. Abu Nawas perlahan-lahan jalan satu langkah. Jangan miring. Agak lurus sedikit, taruh di punggung tepat ya, di tengah-tengah ya. Aduh, sambil terus berkata, Abu Nawas perlahan-lahan maju, berlangkah, satu langkah, dua langkah. Terus, aduh jangan miring dong megangnya, itu yang rata, biar tepat di punggung dan saya bisa membawanya dengan enak. Terus berkata seperti itu sambil berjalan. Sampai akhirnya 100 kaki sudah bergeser dari tempat awalnya. Dan ketika sudah jauh 100 kaki itu, Abu Nawas langsung berkata, wah, kalian mengangkatnya miring-miring nih dari tadi. Coba taruh dulu, pasti kalian capek deh. Coba taruh dulu. Tidak lama setelah Abu Nawas berkata seperti itu, rumahnya langsung diledakkan oleh banyak orang yang mengangkat. Karena beratnya, keringat dan peluh bercucuran dari semua orang yang mengangkat rumah itu. Dan tidak lama kemudian Abu Nawas berkata, oke, sekarang rumahnya sudah berpindah dari tempat awal ke 100 kaki di sini. Dan saya berhasil memindahkan rumah ini sendirian. Yang lain protes, loh kan yang mengangkat rumah ini kami, semua orang yang ada di sini loh. Tapi kalau bukan karena Abu Nawas, rumah ini tidak akan berpindah kan? Kalian kan hanya membantu. Dan saya tetap jujur memegang apa yang saya janjikan kemarin. Begitu ceritanya. Dengan kecerdikannya Abu Nawas, dia berhasil memindahkan rumah itu tanpa sedikit pun mengeluarkan keringat. Itu ceritanya. Jadi itu sebuah cerita tentang kejujuran, dan kejujuran itu hanya orang-orang yang cerdik dan pandai yang memilikinya. Kira-kira kamu cerdik atau tidak ya? Cerdik dong. Kira-kira adik-adik yang di rumah itu cerdik atau tidak ya? Semoga cerdik juga ya. Iya. Nah, demikian cerita dari kakak. Sampai ketemu lagi dalam cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.